Peribahasa mengatakan, tidak ada dua harimau dalam satu gunung. Sekilas terdengar sederhana, hanya tentang dua pemimpin yang tidak bisa hidup berdampingan. Namun jika dipahami lebih dalam, peribahasa ini bukan hanya soal kepemimpinan, melainkan tentang sifat dasar manusia. Di dalam diri setiap orang selalu ada keinginan untuk diakui, untuk dihormati, dan pada akhirnya untuk berkuasa. Masalahnya, keinginan itu tidak pernah datang sendirian. Di tempat yang sama, akan selalu ada orang lain yang menginginkan hal yang sama. Dan disitulah konflik dimulai. Bayangkan sebuah perusahaan kecil dengan dua orang yang sama-sama ambisius. Keduanya cerdas, keduanya berprestasi, keduanya merasa paling pantas memimpin. Di awal mereka terlihat kompak, saling tersenyum, saling mendukung, bahkan terlihat seperti rekan terbaik. Namun diam-diam, mereka mulai saling mengukur. Siapa yang lebih disukai atasan? Siapa yang lebih sering dipuji? Siapa yang lebih berpengaruh di antara rekan kerja? Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam hati, persaingan itu tumbuh seperti api kecil yang terus diberi bahan bakar. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka mulai menjatuhkan yang lain. Bukan secara terang-terangan, melainkan dengan cara yang lebih halus. Sebuah informasi ditahan, sebuah kesalahan kecil dibesar-besarkan, sebuah gosip dilempar pelan-pelan. Tidak ada darah, tidak ada perkelahian, namun perang itu nyata. Inilah bentuk paling gelap dari peribahasa tersebut. Harimau tidak selalu menyerang dengan taring. Kadang ia menyerang dengan senyum. Contoh lain bisa kita lihat dalam lingkup keluarga. Dua saudara yang tumbuh bersama, namun selalu dibandingkan sejak kecil. Yang satu dianggap pintar, yang lain dianggap keras kepala. Awalnya hanya cemburu kecil, tapi seiring waktu, cemburu itu berubah menjadi jarak. Yang satu merasa selalu harus membuktikan diri, yang lain merasa harus mempertahankan posisinya. Dan tanpa disadari, hubungan darah berubah menjadi medan persaingan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena keduanya ingin menjadi harimau di gunung yang sama. Peribahasa ini sebenarnya bukan ancaman, melainkan peringatan. Bahwa dalam satu tempat, dua ego besar jarang bisa berdamai. Salah satunya akan pergi, atau salah satunya akan kalah. Dalam dunia nyata, yang kalah tidak selalu terlihat. Kadang ia tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap hidup seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa gunung itu bukan lagi miliknya. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi harimau, tapi tentang memilih gunung yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.